Jamaah sekalian rahimakumullah, itu hadis yang ke-6. Sedikit kita membahas di sini. Kemudian hadis yang berikutnya yang ke-7 dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sakhr, yaitu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, nama ayahnya Sakhr radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya Abdurrahman, mendapat julukan dari Nabi Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil, lebih kepada firasah. Dan ini memang ada hamba-hamba Allah yang diberikan oleh hal semacam itu. Atau mungkin kita juga bisa melihat orang tidak seperti biasanya, ya. Orang punya masalah, kita tahu kan, dari mimik mukanya nggak bisa dibohongin. Orang lagi punya duit, orang lagi nggak punya duit, kan ketok kan, itu kan, seperti itu. Jadi kebeban utang akeh dan lain sebagainya udah ketahuan, ya. Artinya ini, jadi bahagia tidak, apalagi orang yang suka hasud, ya, itu akan terlihat dari wajahnya. Wajahnya ini kelihatan bagaimana auranya, itu kan seperti itu. Jadi bukan menvonis orang, tetapi dalam rangka memang hati itu adalah menjadi satu markas yang menjadi paling vital, sehingga yang bisa memperbaiki anggota tubuh yang lainnya itu adalah hati. Sehat hatinya, kalau sehat yang lain. Karena penyakit awalnya dimulai dari hati. Di sini ala inna fil jasad mudghah, ada segumpal darah, segumpal daging. Ketahuilah oleh kalian di tubuh ini, fa in saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Kalau baik seluruhnya. Hadis yang ke-8, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa Abdullah, ini kunyahnya Abu Musa, Abdullah nama aslinya Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Dari suku di sini adalah kabilah al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai beliau, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, semoga Allah meridhai beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang laki-laki yang berperang karena keberaniannya, karena kegagahannya. Dia berperang, dia gagah berani. Kemudian ditanya lagi tentang seorang laki-laki yang yuqatilu hamiyah, berperang karena sukunya, ya, karena fanatisme golongannya, hamiyah, ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, wa yuqatilu riya'an. Yang ketiga adalah orang laki-laki yang berperang karena riya, ingin dilihat oleh orang lain, ya. Ayyu dzalika fi sabilillah, manakah di antara ketiga orang itu yang berperang hanya untuk Allah, yang dia berperang di jalan Allah dan hanya untuk Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah ini menjadi tinggi, artinya meninggikan, yang ingin meninggikan kalimat Allah dengan perangnya, dengan jihadnya itu, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu adalah yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, si penanyanya ini adalah Lahik bin Damrah al-Bahili. Jadi seorang sahabat bernama Lahik bin Damrah al-Bahili. Jadi sahabat al-Bahili ini juga termasuk sahabat yang sangat terkenal juga, ya, sahabat al-Bahili. Ya, dalam beberapa kasus sahabat al-Bahili ini adalah yang menawar kepada Rasulullah supaya boleh puasa 1 tahun full, tapi dilarang sama Rasul. Jangan, kalau kau mau puasa cukupkan sebulan 1 hari saja. Ya Rasulullah, saya ingin tambah lagi 2 hari, 3 hari. Maka Rasulullah mencukupkan 3 hari saja.
kalaupun kalau ingin menambahkan lebih, maka silahkan puasa di bulan-bulan mulia, yaitu apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kau banyak-banyak puasa di bulan-bulan itu, tapi bulan yang lain cukupkan 3 saja. Kalaupun lebih, itu lebih baik. Karena melihat kondisi beliau yang sudah kurus karena puasa 1 tahun full. Ya. Hamiyah ya, yang di sini hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Allah membalas segala sesuatu ini berdasarkan niatnya. Orang yang berjihad di jalan Allah di sini, bagaimana? Ada orang yang berjuang karena dia ingin supaya dilihat gagah berani, ya. Kemudian menunjukkan kegagahannya, ya, kegarangannya. Kemudian ada orang yang hobinya perang. Jadi ketika perang bagi orang Arab saat itu memang sesuatu yang lumrah, sesuatu yang sangat biasa. Sehingga perang antar suku, ya, itu sudah terbiasa. Sehingga ketika mereka perang itu adalah sesuatu yang lumrah, sekali. Kalau kita sekarang nggak pernah yang namanya perang, sehingga kadang kita berpikir tentang perang saja, kadang wah, insya Allah gitu kan, ngeri gitu kan. Nah, di sini maka di sini dikatakan orang yang berperang karena menampakkan karena dia hobi perang, syaja'ah. Kemudian ada orang yang berperang itu karena kesukuannya. Orang yang berperang karena kesukuan di sini membela sukunya, ya, karena gengsi terhadap sukunya, ingin menghabisi suku yang lain, atau dia berperang karena riya. Jadi tiga-tiganya ini kalau ditanya di manakah mereka yang berperang murni di jalan Allah, maka Rasulullah ini tidak memilih salah satu. Ini menunjukkan bagaimana kecerdasan, ketinggian bahasa Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah pernah ditanya tentang beberapa sahabat yang pergi ke laut, ya kan, membawa sedikit air tawar, ya, dan itu digunakan untuk minum, ya kan, untuk masak, gitu kan. Dan itu bagaimana? Afana tawadda'u min ma'il bahr, apakah boleh kami wudu dengan air laut, kan, itu kan. Maka Rasulullah tidak menjawab ya boleh, enggak itu aja. Rasulullah malah memberikan jawaban kompleks. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu bersih airnya dan halal bangkainya. Jadi memberikan jawaban dan juga jawaban yang lebih daripada itu. Jangankan airnya, bangkainya binatang laut pun itu halal. Seperti itu. Jadi boleh makan dari bangkai binatang yang ada di laut, seperti itu. Jadi boleh kita berwudu, bahkan mandi besar dengan laut. Cuman masalahnya air laut ini lengket, ya. Biasanya orang kalau pulang kerja dari laut ini, ya kan, kenapa tubuhnya sedikit gelap? Ya, kenapa? Karena ini lengket ini, ya, juga semakin sinar matahari ini semakin, ya, kena terus itu kan. Ya, kemudian lengket. Jadi mereka mandi dengan air laut. Karena gimana dia mau mandi dengan air bersih itu untuk pasokan minum, ya kan, dan masak itu kan. Maka mandi dengan air laut. Karena air laut ini adalah suci dan mensucikan. Di antara 7 macam air yang bersih, yang artinya air mutlak, itu adalah diantaranya air ma'ul bahar, yaitu air laut. Nah, Rasulullah pun di hadis yang ke-8 ini tidak memberi jawaban yang si A, yang dia berperang karena berani, atau si B dia perang karena membela sukunya, atau si C yang kena riya, enggak. Tetapi adalah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, barang siapa yang berperang supaya untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Jadi bisa saja orang yang berani, gagah berani, karena dia tidak ada niatan untuk meninggikan kalimat Allah, dia bukan di jalan Allah. Apalagi yang berperang karena kesukuan, itu jelas, itu tidak boleh, karena membela sukunya. Pernah ketika Rasulullah pada peristiwa hadithul ifki, hadis bohong yang dimana cerita hoax, Ibunda Aisyah dituduh melakukan hal yang tidak baik dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya, waktu itu Rasulullah sedang pulang dari sebuah perang kecil beliau, ya. Kemudian
saat sekembalinya pulang, ya Rasul bikin tenda untuk istirahat, ada tenda. Aisyah ini ya di sini juga ada haudaj. Haudaj itu apa? Haudaj itu tenda yang ada di atas onta. Itu haudaj. Ya, jadi supaya orang tidak kena angin, supaya orang tidak kena hujan itu ya langsung ya, kalau zaman sekarang sayyarah lah, mobil itu kan ya seperti itu. Itu haudaj. Ya, itu haudaj. Itu ternyata Aisyah ini kan antara naik dan tidaknya itu nggak kerasa yang itu kan, karena beliau badannya kan tidak gemuk-gemuk kan, biasa kan. Nah di sini ternyata beliau sedang buang hajat. Ternyata ada satu ini gelang yang ini atau cincin yang diberikan oleh hadiah dari saudaranya ini terjatuh, kemudian dicari, teringat ternyata ada di tempat dekat dengan buang hajatnya itu. Disamperin ke sana dan ternyata dikira sahabat sudah naik di haudajnya. Kemudian ternyata ada juga seorang sahabat yang tertinggal juga, namanya Sofwan bin Mu'attal. Yang pernah dibicarakan sama Sofwan itu hanya satu kalimat saja, hanya 3 kata saja, istri Rasulullah, dan Aisyah pun tidak membalas. Jadi selama perjalanan naik di sini untanya Sofwan bin Mu'attal, Aisyah itu naik, Sofwan itu yang yang tarik itu untanya. Itu ternyata hanya satu kalimat itu yang terucap dari Sofwan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, ada satu lagi kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un zaujatu Rasulillah. Hanya 2 kalimat ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ada istri Rasulullah sendirian di sini. Beliau sedang cari, ini kan rombongan sudah berangkat, sudah pulang ke Madinah, ya kan? Maka di sini sekembalinya dari peristiwa itu ada satu peristiwa penting di mana ketika sedang ngumpul, sedang istirahat, ada seorang muhajirin itu mengatakan kepada orang-orang muhajirin seperti ini, ya ma'syaral muhajirin halummu, wahai orang-orang muhajirin kemarilah kita ngumpul di sini. Yang orang Ansor nggak mau kalah, ya ma'syaral ansor halummu, wahai orang-orang Ansor kemari. Jadi seakan-akan suruh ngeblok, sini muhajirin, sini Ansor, ngumpul sendiri-sendiri. Maka Rasulullah langsung bersabda, laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan dari golongan kami yang berseru untuk sukunya, untuk kelompoknya. Jadi kalian sudah dipersaudarakan oleh Allah, maka jangan ini memisahkan ini yang green ini kemudian tidak boleh dimasuki oleh orang Ansor, ini orang Ansor khusus juga dimasukkan oleh orang Muhajirin, bukan seperti itu. Nah, dari kisah itu juga ya setelahnya ketika pulangnya dari perjalanan menuju kota Madinah, ada satu peristiwa besar juga yang runtut kronologisnya, yaitu hadis peristiwa itu hadisul ifki, yaitu ibunda Aisyah, orang-orang munafik melihat langsung dijadikan kabar. Bahkan Rasulullah sampai mendiamkan sampai 3 bulan mendiamkan Aisyah ini, ya, sampai akhirnya turun ayat innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita-berita hoax itu adalah hanya segelintir orang saja. Memang yang namanya gosip ini munculnya dari segelintir orang saja. Inilah yang tanggung jawab yang besar ini, sehingga memunculkan berita-berita yang tidak benar. Itu salah satunya, itu ada satu hadis yang mirip dengan hadis ini. Rasulullah tidak suka dengan orang yang mengatakan ini kelompok masing-masing di tengah-tengah kelompok yang lain. Sama halnya idza kuntum salatah, kalau kalian ini bertiga, ya, fala yatanajasnani dunal akhar, maka yang dua jangan berbisik-bisik meninggalkan yang satu. Li'anna dzalika yuhzinu, karena yang demikian itu menyinggung perasaan yang satunya. Ana wong telu yang siji ngomongnya lirik-lirik. Nah, yang ini berbisik. Dan jangan juga kita ngomong pelan bisik tapi sambil liatin orang. Itu juga ini menyinggung perasaan orang itu. Mending yang keras, apalagi orangnya belum datang ngomongnya keras, ketika orang datang ngomongnya dipelanin. Nah, itu juga menyinggung. Ini termasuk dalam ini, nggak boleh. Jadi la idza kuntum salatan, kalau kalian ini 3 orang, maka jangan 2 orangnya tanaja itu berbisik-bisik, bersepi-sepi, dunal akhar, meninggalkan yang lain, yang satu. Li'anna dzalika yuhzinu, yang demikian itu bisa membuat dia sedih, tersinggung, ya.
Wong kok tomponan, lho enggak tomponan, ini manusia itu memang diberikan hati oleh Allah, maka kita juga harus lebih cerdas dalam hal ini. Jadi intinya melihat kepada hati yang siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang berjuang di jalan Allah. Dan dia kalaupun mati syahid, maka dia juga mati syahid yang betul, dia mati syahid karena dia berjuang di jalan Allah, bukan karena ingin menampakkan kegagahannya, bukan karena untuk dia berjuang untuk kelompoknya, untuk sukunya, dan juga bukan karena riya. Cukup Pak Nonon? Cukup ya. Baik, dua hadis terlebih dahulu masih berkaitan dengan niat, bab niat dan menghadirkan keikhlasan dalam hati. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya.